Setiap lutut berikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Raja segala raja. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Tuhan, kami undang kehadiran-Mu sekali lagi di tengah-tengah kami Tuhan. Biar setiap benih yang ditaburkan menjadi benih yang sangat subur buat setiap kami. Mulai hari ini Tuhan, seperti tema bulan ini, setiap kami memiliki hati Hineni yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Mari Tuhan, kami undang kehadiran-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Kami undang kehadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang bersyukur sama-sama katakan amin. Shalom. Kurang semangat saudara. Shalom. Oke, saya ada kesempatan kembali untuk sharing di tempat ini. Dan hari ini sharing saya berjudul Hineni. Hineninya kepotong ya buat PPT-nya. Oke. Hari ini saya punya judul yang berbeda. Tema besarnya adalah Hineni. Tapi tema kecilnya adalah Ready for Transformation. Siapa hari ini yang siap untuk transformasi di dalam Tuhan? Kurang semangat saudara. Siapa hari ini yang siap untuk transformasi bersama dengan Tuhan? Oke. Jadi Hineni ini kita sering dengar udah lama banget saudara. Dari zaman Pak Daniel, Pak Petrus Agung, Engkong juga, Pak Yusak. Beliau semuanya sudah sering sharing mengenai kata Hineni. Kita udah ngerti artinya Hineni adalah budak cintanya Tuhan, adalah hamba-hambanya Tuhan. Tapi hari ini saya mau sharing sedikit berbeda mengenai dari kata Hineni. Tapi sebelum itu dari tema kecilnya Ready for Transformation. Kita harus mempersiapkan setiap diri kita untuk mau dirubah bersama dengan Tuhan. Kita gak bisa hidup di jalan yang sama, kita gak bisa hidup di situasi yang sama terus. Karena Tuhan ingin bawa kita next level bersama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya bulan ini temanya Hineni ada sangkut pautnya dari tema bulan lalu. Bulan lalu kan temanya adalah stronger and higher ya. Semakin kuat dan semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan tema bulan ini adalah Hineni. Pak Daniel dulu sering berkata, semakin tinggi kita diangkat Tuhan, anginnya akan semakin kencang. Ketika Tuhan bawa kita semakin tinggi dan kita tidak punya kerendahan hati, kita bisa jatuh kapan saja. Tapi kalau Tuhan memperlengkapi hati Hineni dalam setiap kita mampu untuk menerima semua yang Tuhan sediakan. Kata yang kedua dari judul saya yaitu fully present. Selalu siap hadir kapanpun dimanapun Tuhan memanggil setiap kita akan siap dan berkata Tuhan ini aku siap menerima setiap panggilan-Mu. Kita mau masuk next. Hineni ini ada di dalam Alkitab tertulis 178 kali. Banyak tokoh Alkitab yang sudah mengucapkan dalam setiap kondisi dan situasi yang berbeda. Nanti saya juga jelaskan beberapa tokoh yang saya dapat. Ada Abraham, ada Musa, ada Yusuf, ada Samuel, dan saya percaya masih banyak lagi. Dan mereka menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Dikatakan di sini, Hineni diartikan bukan hanya sebuah physical appearance. Saya belajar juga sempat sebentar mengenai kata Hineni ini. Kalau dalam bahasa Yahudi, mereka ini Hebrew, Ibrani, itu mereka sering kalau misalnya lagi sebuah kelas terbuka, gurunya akan bertanya dalam sebuah kalimat dalam bahasa mereka, kalian ada di mana gitu. Mereka akan menjawab Hineni. Jadi namanya seperti di absen, misalnya Daniela, Ibu Selvia gitu. Setiap disebutkan namanya mereka akan berkata Hineni.
Kenapa itu menunjukkan, oh saya ada di sini. Tapi ternyata kata Hineni ini bukan hanya sekedar kehadiran yang nyata. Tetapi kata Hineni ini artinya adalah, Hineni adalah sebuah respon kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Itu arti dari kata Torahnya, saudara. Saya percaya setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada setiap kita juga dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mungkin diperkenalkan Tuhan sebagai seorang bapak, seorang ayah. Ada yang mungkin diperkenalkan sebagai seorang raja. Ada mungkin yang diperkenalkan sebagai seorang kekasih. Dan panggilan diri kita juga macam-macam, saudara. Mungkin kita yang di dalam Bahtera ada 6 panggilan. Tapi ada juga kalau Pak Daniel selalu berkata, saya ini anak kesayangan Tuhan katanya. Nah itu adalah setiap panggilan berbeda dalam kehidupan kita. Ayo bulan ini yang pertama engkau harus tahu panggilanmu yang Tuhan sudah siapkan itu apa. Apakah menjadi seorang penjala jiwa-jiwa? Apakah sebagai seorang penari? Apakah sebagai bendahara Tuhan mungkin? Mari dalami panggilan itu. Dan ketika Tuhan bertanya, engkau di mana nak? Saya di sini Tuhan, siap melakukan apapun yang engkau suruh lakukan. Hineni juga adalah sebuah attitude, sebuah karakter dalam kehidupan seseorang. Ketika Hineni digunakan, it signifies a turning point. Ada beberapa kata di Alkitab ketika tokoh itu mengatakan Hineni, itu adalah titik berbaliknya sebuah keadaan. Seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa dalam sebuah waktu menentukan sebuah keputusan, hidupnya berubah 180 derajat. Tetapi terkadang banyak juga yang tidak tahu, oh kedepannya seperti apa ya. Tujuan yang Tuhan mau itu seperti apa, tapi yang Tuhan mau adalah kesiapan dari setiap kita untuk menjawab Hineni. Banyak seperti Abraham, nanti kita juga bahas secara singkat, nanti Derian bahas lebih dalam mengenai Samuel. Seperti Abraham, seperti Samuel, seperti Musa dan seperti Yusuf. Seperti Yusuf yang ketika dikatakan turning point-nya itu ketika dia harus mengantarkan bekal kepada saudara-saudaranya. Dia tahu dalam sebuah posisi bahwa saudara-saudaranya tidak suka kepada dia. Tapi dia mau menjawab kepada ayahnya, Hineni, here I am. Saya siap melakukan apapun. Dan sejak saat itu dia menjawab Hineni, sebuah perubahan terjadi dalam hidupnya. Melalui proses, akhirnya dia menjadi pemimpin sebuah bangsa yang Tuhan percayakan kepada hidupnya. Ketika Hineni digunakan, ada 3 hal yang harus dipersiapkan, saudara. Yang pertama adalah decision, sebuah keputusan dalam setiap kita. Apakah kita mau menjawab panggilan Tuhan, ataukah kita hanya mau diam-diam saja dan menunggu kapan ya waktunya Tuhan akan merubah hidup kita. Percayalah saudara, ketika kita dipercayakan sesuatu hal yang besar, kalau kita tidak mau melangkah, kita akan tetap berada di tempat yang sama. Tetapi sebuah keputusan bisa merubah hidup kita. Yang kedua adalah action, perbuatan. Apakah perbuatan kita itu sudah seperti yang Tuhan mau atau enggak? Terkadang seringkali banyak orang sudah membulatkan keputusannya. Hari ini saya mau berubah, hidupnya tidak sama lagi gitu. Mungkin yang dulunya suka berbohong, suka berdosa, tapi actionnya tetap sama aja gak bisa. Sebuah keputusan, sebuah action, sebuah perubahan itu pasti berjalan bersamaan. Yang ketiga ada resolution, tujuan. Kita harus mempunyai tujuan ke depannya. Apa yang kita mau capai? Bersama Tuhan mimpi-mimpi seperti apa sih yang kita mau capai? Jangan pernah menjadi orang yang ditanyakan, nanti ke depannya 2 tahun lagi kamu mau jadi apa ya? Terus kita bingung, aduh saya gak tahu saya mau jadi apa. Saya bingung apa yang harus saya hadapi hari di depan gitu. Jadi pribadi yang punya tujuan, jadi pribadi yang punya misi dan visi bersama dengan Tuhan.
Tuhan menginginkan setiap pribadi punya tujuannya masing-masing. Tapi harus dibarengi dengan sebuah keputusan yang bulat dan perbuatan yang berjalan bersamaan. Next. Nah, ini 4 tokoh saudara yang saya mau bahas secara singkat mengenai kata Hineni ini. Ada sebuah transformasi dalam 4 tokoh ini ketika mereka memutuskan untuk menjawab, Hineni, here I am, ini aku Tuhan. Yang pertama adalah Abraham. Abraham itu menjawab Hineni 3 kali. Dikatakan di Kejadian 22. Yang pertama Abraham itu menjawab Hineni ketika dia harus pergi bersama Ishak untuk mempersembahkan sebuah korban. Kalau ditanya ini sebuah keputusan atau bukan? Iya, ini sebuah keputusan. Dia tidak tahu apakah Tuhan sudah menyiapkan korban lain untuk menggantikan Ishak. Dan pada saat itu dia hanya tahu Ishak yang akan dikorbankan. Anak satu-satunya, anak perjanjian Tuhan, anak kesayangan dia yang pada akhirnya dia dapatkan. Tetapi dia harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia punya hati yang rela, hati yang tulus. Dia hanya menjawab, Hineni, ini aku Tuhan. Ini adalah titik balik pertama yang Abraham punyai. Yang kedua adalah ketika Ishak memanggil Abraham, bertanya, di mana korbannya? Dan Abraham bertanya, dan Abraham menjawab, here I am, Hineni juga, itu yang kedua. Dia masih berharap bahwa ada mujizat dari Tuhan yang terjadi saat itu. Tuhannya yang dia sembah tidak akan pernah membiarkan anak yang ia sayangi dikorbankan begitu saja. Tapi dia mengasihi Tuhannya lebih dari apapun. Yang ketiga adalah di mana Tuhan memanggil Abraham untuk tidak mempersembahkan Ishak. Malaikatnya yang ngomong. Itu ketiga kalinya Hineni itu diucapkan dalam hidup Abraham. Dan mulai saat itu terjadi titik pembalikan keadaan saudara. Yang tadinya Abraham bukan orang siapa-siapa tetapi dia menjadi salah satu kesayangan Tuhan. Dan sampai saat ini kita banyak belajar dari hidup Abraham. Yang kedua dari Yusuf. Yusuf selalu dikatakan bahwa ia adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya lah. Sampai dikatakan bahwa terkadang dia menjadi orang yang sombong. Dia mau apa dibeliin sama orang tuanya. Dia sangat disayang oleh ayahnya. Tetapi dia about to make the life transformation. Dan menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat. Dan pada akhir hidupnya dia menjadi salah seorang yang menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Itu Yusuf. Turning point-nya kapan? Turning point-nya ketika ia menjawab Hineni kepada ayahnya. Seperti yang tadi saya bilang. Untuk mengantarkan bekal kepada saudara-saudaranya. Dia tahu dalam sebuah posisi bahwa kakak-kakaknya gak ada yang suka sama dia. Tapi dia mau berkata, ayah, bapak, saya siap melakukan apa yang kau suruh. Ready anytime, fully present. Dan ketika dia membutuhkan, jawaban tersebut diucapkan oleh Yusuf, hidupnya diubahkan. Tapi tidak sekejap saudara, gak ada yang instan. Semua itu melalui proses. Dikatakan bahwa he is ready for the future that awaits him. Dia siap untuk menghadapi setiap masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Itu Yusuf. Yang ketiga adalah Musa. Ketika di semak belukar yang membara, itu adalah masa-masa kritis di mana Tuhan memanggil Musa untuk menjadi salah seorang pemimpin untuk bangsa Israel. Dikatakan yang tadinya seorang penggembala biasa, Tuhan memanggil dia dan akhirnya hidupnya berubah 180 derajat. Yang terakhir adalah Samuel. Seorang anak yang dari kecil sudah didedikasikan sama orang tuanya. Sejak kecil sudah tinggal di bait Allah. Dan seperti yang kita tahu, Samuel dipanggil Tuhan 3 kali. Dipanggil dan akhirnya dia menjadi salah seorang nabi sampai saat itu.
Mari terima setiap panggilan Tuhan, saudara. Mau Tuhan panggil kapanpun, seperti yang dulu Pak Daniel sering katakan. Kalau pagi-pagi dibangunin Tuhan, nak bangun. Apa yang menjadi respon kita? Ah, Tuhan ngantuk misalnya. Padahal Tuhan terkadang membutuhkan kita untuk berdoa. Supaya sesuatu yang tidak baik tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari siap sedia ketika Tuhan memanggil kapanpun. Ketika setiap kita berharap bahwa transformasi itu akan terjadi, berharap untuk merasakan sesuatu, untuk tersentuh dan sesuatu untuk berharap, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tapi kita harus sekali lagi yang membuat keputusan itu, saudara. Yang pertama, kita harus bisa membuat keputusan. Yang kedua, kita harus berbuat seperti yang Tuhan mau. Kita gak bisa diem. Yang ketiga, kita harus punya tujuan. Next. Nah ini saudara yang saya mau sharingkan juga. Each and every one of us, setiap kita punya sebuah kesempatan untuk menjawab hineni kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sering belajar kalau hineni itu selalu dihubungkan dengan hambanya Tuhan, budak cintanya Tuhan. Hubungan antara kita dan Tuhan. Hubungan antara kita dan Tuhan kita. Tapi ternyata kata hineni juga itu ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar kita, itu artinya hineni juga. Ketika orang-orang di sekitar kita bertanya, Tuhan di mana uluran tanganmu? Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya ini melihat sebuah cerita saudara tadi. Dikatakan ada seorang dokter, dia di Amerika, dia ini sharing kesaksian mengenai kata hineni yang dia dapat tuh artinya apa. Dia katakan bahwa tidak ada limitation, tidak ada batasan siapa diri kita untuk menolong sesama kita. Hineni itu adalah untuk dia katakan hineni itu adalah ketika saya bisa menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar kita. Di sekitar saya katanya. Bukan hanya untuk keluarga saya dia katakan. Dia adalah seorang dokter di Amerika. Setelah selesai praktek setiap malam. Dia selalu jalan ke kolong jembatan. Dia selalu pergi untuk orang-orang yang tidak punya rumah, homeless. Khususnya untuk orang-orang homeless yang memang mereka tidak mau tinggal di tempat yang disediakan. Jadi mereka tuh tinggal di pinggir jalan, tinggal di kolong jembatan. Tinggal di gudang-gudang gitu. Dia selalu ada untuk mereka. Setiap malam dia sediakan makanan, ketika musim dingin bahkan dia siapkan kopi, dia setiap musim dingin dia siapkan selimut dan obat-obatan. Dia selalu berkata kepada orang di sekitar dia, tolong cari saya ya kalau kalian butuh saya ingin menjadi jawaban untuk sekitar saya. Itu salah satu contoh dari hineni. Ketika kita bisa menjadi hineni untuk rekan kita. Ketika kita bisa menjadi here I am, menjawab here I am. Untuk saudara kita yang membutuhkan. Tuhan tidak pernah melihat kita dari latar belakangnya dari mana. Diri kita siapa, bukan hanya hamba Tuhan yang bisa selalu mengatakan hineni. Atau saya dulu sering dengar waktu zaman-zamannya hineni sering diucapkan. Ada seseorang misalnya hari ini pelayanan ya, hari ini jadi leader ya. Tiba-tiba dia langsung mengatakan hineni, ya udah deh kalau gak ada yang mau saya mau. Itu beda artinya. Hineni itu adalah ketika kita ditunjuk saat itu juga mau siap gak siap kita akan berkata kita selalu siap dengan Tuhan. Dan ketika saudara kita membutuhkan sebuah pertolongan, kita akan selalu berkata bahwa hineni, here I am. Aku ada bersama dengan engkau. Ketika saudara kita mengalami keberhasilan, ketika saudara kita mengalami kesuksesan, kita bisa bahagia sama mereka. Itu here I am. Hineni. Bukan yang ketika kita melihat mereka sukses, ketika mereka berhasil, kita mempertanyakan, jangan-jangan atau gak mungkin. Kita harus bangga melihat teman kita sukses, teman kita berhasil, saudara kita diberkati. Itu yang namanya hineni, here I am. Kita bisa menjadi jawaban dimanapun kita ditempatkan. Sekecil apapun yang kita lakukan,
ketika kita bisa menjadi seseorang yang menjawab Hineni, here I am. Itu bisa membawa sebuah perubahan, sebuah perbedaan. Dikatakan bahasa Inggrisnya seperti ini saudara. Those personal acts, seberapa kecil, seberapa personal perbuatan kita may look simple. Mungkin itu terlihat sangat simple. Tetapi but it make a difference. Tapi itu bisa membuat sebuah perbedaan. Bahkan bisa membuat sebuah hidup seseorang berubah. Yang tadinya dia merasa oh kasih Tuhan gak ada ya. Tapi hari itu dia merasa bahwa Tuhan Yesus hidup. Itu berawal dari hidup kita saudara. Tuhan bisa memakai setiap kita menjadi alatnya. Dan apa yang menjadi pekerjaannya bisa berjalan dengan sempurna. Next. Seringkali kita mau melakukan sesuatu kalau kita mengerti dahulu. Nah, terkadang kita suka pakai otak kita, pikiran kita. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita melakukan sesuatu, lakuin A. Kok gak masuk ya ke pikiran? Kok jalannya susah ya? Kok gak mungkin? Kok mustahil? Pilihannya dua biasanya saudara. Antara kita diam atau kita meragukan itu suara Tuhan atau bukan ya. Tapi banyak kali apa yang saya pelajari dari Alkitab, dari tokoh-tokoh yang tadi kita udah bahas, justru yang Tuhan suruh itu yang di luar dari akal manusia sebenarnya. Apa yang dikatakan manusia mustahil justru terkadang Tuhan ingin kita di stretch imannya. Tuhan ingin kita melangkah kepada sebuah tujuan yang mungkin terkadang terlihat tidak pasti. Seperti yang tadi Abraham. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Dalam akal manusia tega gak sebagai seorang ayah yang punya anak satu-satunya dipersembahkan. Dan dia tidak tahu apakah akhirnya malaikat akan disuruh untuk membatalkan itu atau tidak. Terkadang setiap kita sering diperhadapkan dengan situasi yang terlihat mustahil. Tapi percaya kalau memang Tuhan yang sudah nyuruh, pasti Tuhan sediakan semuanya. Seperti yang dulu Pak Daniel lakukan dengan Glorious Hall ini saudara. Saya melihat hati Hineni. Kemarin saya sempat ngobrol sama ibu saya. Ketika kita bahas kata Hineni ini, ternyata Pak Daniel sudah melakukannya terlebih dahulu. Ketika Tuhan menyuruh beliau untuk mengambil Glorious Hall ini, memangnya gampang. Enggak sama sekali, itu pergumulan buat beliau. Setiap hari dia selalu merenung di rumah, aduh gimana ya, aduh iman aku nyampe gak ya. Tapi itu adalah sebuah titik balik dalam hidupnya, turning point. Kalau dia tidak melangkah di hari itu dan menjawab, Hineni, here I am, aku siap Tuhan. Dia selalu berkata motonya, kalau Tuhan udah ngomong iya mau siapapun yang menghalangi, siapapun yang berkata lain dia akan tetap berjalan. Itu Pak Daniel dari dulu kalau saudara kenal. Bahkan saya dan ibu juga sering berkata, Pak tanya Tuhan dulu. Terlalu ekstrim, harganya terlalu mahal. Sepertinya tanda kutip di luar kapasitas kita. Tapi dia selalu berkata bahwa ini Tuhan yang suruh ambil. Pasti Tuhan akan genapi setiap janjinya. Dan hari ini kita bisa menjadi saksi bahwa Tuhan menggenapi apa yang ia katakan. Mari saudara tetap berjalan seirama dengan Tuhan. Mari buat keputusan yang bulat. Mungkin itu tidak menjanjikan. Tapi kalau Tuhan yang ngomong berjalan pasti bisa. Seperti yang dia katakan pelan-pelan pasti sampai. Tidak gampang tapi pasti sampai. Next. Not by my strength nor my way. Ini juga perkataan yang beliau sering katakan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan jalan kita. Tetapi hanya karena anugerahnya kita bisa berkata, Hineni. Hineni membutuhkan sebuah keberanian untuk melangkah yang pertama. Hineni juga membutuhkan sebuah keberanian untuk mempercayai diri kita. Bahwa ketika Tuhan ngomong A, jangan pernah ragu untuk melangkah. Kita bisa handle sesuatu yang tidak pasti dan tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang berbuah perbedaan, making a difference.
Dan ignoring the noise, ignoring the voice. Singkirkan semua suara-suara yang membuat iman kita runtuh. Seperti yang Pak Daniel tadi saya katakan, mau siapapun yang ngomong, kalau Tuhan udah ngomong iya, aku akan tetap berjalan. Dulu kita pernah bahas, bedain noise sama his voice. Ada suara bising biasanya di setiap kita, yang terkadang membuat iman kita ragu di dalam Tuhan untuk membuat sebuah keputusan. Tapi dengar his voice, dengar suaranya, dan itu menentukan setiap langkah kaki kita. Yang terakhir saudara, ini 3 hal yang harus kita lakukan. Next. Yang pertama, kita harus full komitmen di dalam Tuhan. Full komitmen itu apa? Seperti yang Matius 22 ayat 37 katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan lebih dari apapun. Kalau kita disuruh Tuhan lakukan sesuatu, kalau kita mengasihi Dia lebih dari apapun, pasti kita melakukan itu, saudara. Ibaratnya seperti seorang ayah dan anak lah. Kalau anaknya membutuhkan sesuatu, mau samudra pasti dia lewatin gitu. Karena dia sangat menyayangi dan mengasihi anaknya. Mari hari ini punya komitmen yang penuh di dalam Tuhan. Mengikut Yesus adalah keputusanku, Pak Daniel selalu mengatakan. Mari jadikan komitmen kita diperdalam bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Mau badainya seperti apapun, mau masalahnya seperti apapun, tetap kita punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah extreme submission. Saya pernah bahas extreme submission waktu kalau gak salah 2 bulan yang lalu. Ketika membahas tentang worship, tentang extreme worship kalau gak salah. Extreme submission itu adalah ibaratnya ketika seorang hamba, seorang budak, setelah masa mengabdinya selesai 6 tahun, dalam tahun yang ke-7 dia akan diberikan kebebasan. Untuk menjadi orang yang bebas atau untuk menjadi hamba dari Tuhannya selamanya. Seseorang yang punya extreme submission kepada Tuhannya, ketika tahun ke-7 diberi kebebasan, dia akan tetap menjawab, saya akan tetap menjadi hamba dari Engkau. Itu extreme submission. Mempunyai hati dan roh yang rela. Terkadang jalannya tidak mulus dan tidak seperti yang kita ekspektasikan. Tapi kalau ini Engkau yang mau Tuhan, aku rela. Itu extreme submission. Mau itu mungkin berbenturan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Berbenturan dengan apa yang menjadi mimpi kita gitu misalnya. Tapi kalau itu yang Engkau mau, aku mau ikut Tuhan. Itu saya rasakan saudara dulu waktu saya harus memilih jurusan yang harus saya ambil untuk kuliah gitu. Saya selalu memilih untuk dulu jurusannya ingin masuk psikolog. Karena adik saya dulu kan special needs, tapi sekarang saya percaya dia udah sempurna. Dulu ketika saya tahu adik saya Down syndrome, special needs, saya ingin ambil psikolog. Dengan segala cara saya harus ambil gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, saya harus menjadi seorang fashion designer. Mungkin kamu bisa gambar lah, percayalah saya tuh tidak bisa gambar saudara. Tidak bisa gambar, tidak suka gambar, tidak suka desain. Tapi saya tahu itu adalah turning point dalam hidup saya. Sebuah proses dimulai saat itu. Kalau saya tidak masuk dan memutuskan untuk menjawab Tuhan, aku siap dalam masuk prosesmu, menjawab panggilanmu, saya gak mungkin ada sampai saat ini. Mulai dari saat itu proses saya dimulai, sampai Tuhan bawa saya ke Putri Indonesia, sampai Tuhan bawa saya ke Paris untuk fashion show, itu adalah sebuah titik balik dalam hidup saya. Kalau ditanya waktu itu tahu gak tujuan ke depannya apa, saya gak tahu. Saya sampai nanya berkali-kali sama universitasnya, sama kampusnya. Bisa gak nerima orang yang gak bisa gambar sama sekali, saya katakan. Awalnya mereka diem, awalnya mereka jawabnya halus. Ada perbedaan sih sedikit nanti mungkin sama yang udah bisa jago gambar katanya. Kalau dikatakan kayak gitu,
Ciut nggak? Ciut banget saudara. Saya soalnya benar-benar gak bisa gambar dulu sama sekali dan tidak ada taste untuk desain gitu. Tapi Tuhan berkali-kali teguhkan harus ambil itu, harus ambil itu. Dan akhirnya saya melihat buah-buahnya apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kalau waktu itu ditanya tujuannya apalah Tuhan melakukan itu, saya juga gak tahu pada waktu itu tujuannya apa. Tapi yang saya tahu Tuhan maunya itu. Dan sampai hari ini saya merasakan buahnya. Saya percaya setiap kita sudah dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Mari mau melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kesempatan itu hilang dan tidak datang kembali. Terkadang Tuhan melempar panggilannya kepada setiap kita dan kita tidak menjawab. Tapi Tuhan tidak akan selamanya melemparkan panggilan itu kepada hidup kita. Karena kita punya free will saudara. Kita punya kebebasan untuk memilih. Mari pilih yang tepat dan jawab panggilan Tuhan. Yang ketiga adalah full obedience yang terakhir. Punyai sebuah ketaatan yang penuh di dalam Tuhan. Be Christ-like, jadilah seperti Kristus. Punyailah karakter Kristus. Yang pertama adalah tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois. Yang tadi saya katakan, ini tidak seperti yang saya inginkan. Tapi kalau Tuhan mau, jangan menjadi pribadi yang egois. Lakukan itu, punyai karakter Kristus. Memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Ya, kita sekarang selalu bergerak di dalam lawatan, hujan pertobatan, tuaian jiwa-jiwa gitu. Jangan selalu memikirkan diri kita. Saat-saat ini saya percaya Tuhan ingin memakai setiap kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tapi jangan sibuk sendiri dengan urusan kita masing-masing. Banyak jiwa yang di luar sana yang butuh sentuhan tangan kita. Mari taat kepada Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang jadi. Obedience to God comes from their faith and love. Ketaatan kepada Tuhan itu datang dari sebuah iman dan kasihnya kepada Tuhan. Yang terakhir saya mau tutup dengan 3 tokoh dari contoh dari full obedience ya. Ada Habel yang percaya kepada Tuhan dan memberikan persembahan korban yang terbaik. Ada Nuh dengan imannya dan percaya kepada firman-Nya untuk membangun sebuah bahtera. Sudah dicemooh dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, tapi dia percaya bahwa itu kemauan Tuhan. Tidak memikir panjang dan tetap membuat bahtera. Dan kita tahu air bah datang, keluarganya selamat. Ketaatan bisa membuat keselamatan itu terjadi saudara. Saya pernah dengar kesaksian, ada seseorang dia mau naik motor, hujan, dan berkali-kali dia nyalain motornya tuh gak bisa. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus berkata, jangan berangkat nak, jangan berangkat. Dalam beberapa waktu, 10 menit kalau gak salah, dia coba terus sampai akhirnya nyala motornya, dia keluar, dalam waktu beberapa menit mati lagi motornya. Setelah mati lagi, dia diingatkan Roh Kudus. Tadi sudah dikatakan jangan berangkat nak. Sudah dia balik ke kosannya. Sampai di kosannya dia istirahat gak jadi berangkat. Besok paginya dia mendengar ada sebuah kecelakaan tepat persis di depan gang dia yang dia mau jalani hari itu. Di jam yang sama. Dan saat itu dia nih kalau gak salah dulu dia cerita sama ayah saya. Pak ternyata ketaatan itu simpel ya pak. Tapi itu menyangkut keselamatan saya katanya. Hal yang simpel terkadang itu berpengaruh sangat luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Tuhan menguji ketaatan kita penuh atau enggak di dalam Dia dalam hal-hal kecil. Mari punyai ketaatan di dalam Tuhan. Yang terakhir ada Musa dengan imannya kepada Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Mungkin dia dipersiapkan sangat matang dengan proses yang begitu rupa. Dan akhirnya menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi dia punya ketaatan yang sangat murni di hadapan Tuhan. Dia bisa mewahyukan apa yang Tuhan mau dan memberitahukan itu kepada
orang-orang Israel. Mari setiap kita punyai ketaatan yang penuh di dalam Tuhan. Ada full obedience, ada full commitment, ada extreme submission. Jangan selalu berpikir bahwa hineni selalu menyangkut tentang budak cintanya Tuhan. Iya betul, kita adalah hambanya Tuhan. Budak cintanya betul. Tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi dan digenapi atas setiap kita. Amin. Shalom saudara, saya sangat-sangat setuju dengan apa yang istri saya sampaikan tadi. Istri saudara sekarang. Ada satu kalimat saudara yang saya ingat. Setiap panggilan Tuhan datang dalam hidupmu, berarti ada sesuatu yang mau Tuhan ubahkan dalam hidupmu. Amin. Amin. Setiap kali panggilan Tuhan datang dalam hidupmu, artinya apa? Tuhan mau ubah setiap hidup kita. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita dapat menjawab dengan tepat atau kita meninggalkan kesempatan tersebut? Karena apa? Cari aman, saudara. Bagaimana kita tahu kita dapat menjawab dengan tepat? Sebelum saya mulai semuanya, saya boleh tanya dulu kepada setiap saudara, adakah di antara saudara yang baru pertama kali mendengar kata hineni? Boleh angkat tangan? Satu. Ada lagi? Cuma satu. Yang lain sudah pernah mendengar kata hineni, betul? Sudah tahu artinya? Ya, kalau diam itu artinya 50-50 saudara. Apakah Anda mengerti dengan sangat-sangat jelas atau Anda tidak mengerti saudara? Hari ini saya akan sampaikan sedikit tentang hineni. Jadi sebenarnya hineni ini adalah bukan kata-kata yang lazim digunakan sehari-hari saudara. Tapi hineni ini mengandung sebuah komitmen di dalamnya. Ya, jadi saudara bisa bayangkan ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita berkata hineni. Itu artinya apa saudara? Kita memposisikan diri kita di bawah dari lawan bicara kita. Mungkin ketika kita berbincang-bincang dengan teman kita, dan kita berkata hineni, artinya apa? Engkau memposisikan dirimu derajatnya lebih bawah daripada lawan main kita. Dan ketika kita memposisikan diri kita lebih bawah, artinya apa? Apapun yang dia inginkan terjadi dalam hidup kita, kita harus ikut saudara. Itu yang namanya hineni. Boleh saya tanya sekali lagi, siapa yang sudah 5 tahun lebih ada di AOC? Boleh angkat tangan? Pasti sudah pernah mendengar semua tentang pengajaran hineni. Tapi menurut saya sangat-sangat baik untuk kita kalau tema bulan kita hari ini adalah hineni. Kenapa? Karena Tuhan mau bangkitkan kembali arti hineni dalam hidup kita. Tadi saudara, ketika kita memposisikan diri kita di bawah dan berkata apa? Apapun yang engkau mau, jadikan dalam hidupku. Itu artinya hineni. Dan di bagian kita punya komitmen dan tanggung jawab untuk memenuhi panggilan itu. Untuk memenuhi setiap tugas itu. Untuk memenuhi setiap mandat yang diberikan dalam hidup kita. Itu arti kata hineni saudara. Dan di bangsa Israel, di orang-orang Yahudi sana, ketika mereka mengucapkan hineni, itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Seberapa sering dari antara kita saat ini menganggap hineni hanya sebagai kata yang biasa. Karena sudah sering terdengar, sudah sering diajarkan, sudah sering dikotbahkan, kita menganggap hineni sebagai kata yang biasa, betul? Kita menganggap hineni adalah sebuah kerendahan hati, hanya itu. Tapi sebenarnya ada bobot yang sangat-sangat besar dari kata hineni. Artinya apa? Engkau meletakkan hidupmu sepenuhnya di bawah kaki lawan bicaramu. Mau itu Tuhan, mau itu sesamamu, engkau meletakkan sepenuh hidupmu di bawah kakinya. Dan apapun yang dia inginkan terjadi, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Bagianmu
adalah menggenapi semuanya. Dia minta apapun, istilahnya gini saudara, dia minta apapun kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Itu yang namanya hineni. Tapi seberapa sering kita menganggap hineni ini hanya sebuah kata-kata yang manis didengar saudara. Kita semua pasti pernah mengatakan seperti ini saudara. Ketika ada yang dipanggil, ada yang diberikan mandat untuk misalkan pergi ke Papua, bikin KKR 1.000 orang, 10.000 orang. Apa yang kita bilang? Apa yang kita jawab? Jangan aku. Saya hineni aja, biar yang lain aja yang berangkat. Seberapa sering kita berkata seperti itu? Jangan ke Papua saudara, berdiri di tempat ini aja. Misalkan ada di antara saudara yang disuruh, diminta untuk khotbah hari Senin tempat ini. Pasti saudara berkata apa? Aku gak bisa. Aku ini cuma hamba. Aku tuh cuma pelayan rendahan. Jangan aku, yang lain aja. Betul? Betul apa betul? Doa Kamis aja saudara, doa pelayan. Seberapa sering dari antara para pelayan engkau menolak untuk sharing kehidupanmu di depan? Apakah itu berarti hineni? Dan sepertinya seolah-olah kita ini sangat sering mengeksploitasi kata hineni saudara. Sangat sering menyalahgunakan kata hineni, menyalahgunakan kata-kata yang seolah-olah rohani. Contohnya apa? Hineni, hamba yang tidak berguna, apalagi biar mereka saja Tuhan, jangan saya. Seberapa sering saudara? Bulan ini teguran yang sangat-sangat keras untuk setiap kita. Kalau engkau berkata, aku hamba yang tidak berguna, biar orang lain saja yang maju. Kita lihat ayatnya saudara. Lukas 17 ayat 10. Boleh media minta tolong tampilkan. Lukas 17 ayat 10 supaya jelas. Ini adalah ayat yang sering kali disalahgunakan saudara. Dikatakan demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini ayat yang seringkali disalahgunakan saudara. Kita berkata kita tidak berguna, kita tidak bisa apa-apa. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, jangan kita, saudara kita yang lain aja. Betul? Itu bukan hamba yang tidak berguna saudara. Itu hamba yang tidak mau bekerja. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, dapatkah kita menjawab dengan jawaban yang tepat? Mulai hari ini saudara, jangan pakai kata hineni untuk menolak setiap tugas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Justru ketika kita diberikan tugas dan engkau berkata hineni, engkau akan kerjakan dengan sepenuh hatimu sampai kehendak Tuhan terjadi melalui hidupmu. Amin. Itu arti kata hineni saudara. Simple, tapi berat untuk dilakukan. Betul. Dikatakan apa tadi ayatnya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi hamba yang tidak berguna itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa saudara. Hamba yang tidak berguna itu bukan berarti dia hanya diam, dia hanya mungkin berdoa, ya berdoa itu juga bagus saudara. Tapi ketika diminta untuk keluar, diminta untuk mengerjakan sesuatu, bukan berarti engkau hanya diam. Tapi dikatakan setelah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, baru engkau berkata engkau hamba yang tidak berguna. Artinya apa? Baru setelah itu engkau berkata, hineni, aku memang tidak bisa apa-apa Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Maksud dari ayat ini seperti itu saudara. Jadi mulai hari ini, mari tangkap setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari tangkap setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan jawab dengan sebuah jawaban yang tepat di hati Tuhan.
Jangan lagi eksploitasi kata-kata rohani untuk sesuatu yang menghindarkan engkau dari zona yang tidak nyaman, saudara. Jangan lagi pakai hineni hanya untuk engkau kabur. Jangan lagi pakai kata hamba yang tidak berguna untuk engkau tidak diutus pergi. Tapi ketika mandat itu datang, ketika panggilan itu datang, ayo jawab dengan ketepatan, saudara. Jawab dengan hati seorang hamba, hati sebagai hamba yang ingin untuk melakukan apapun agar Tuhan kita disenangkan. Amin. Amin, saudara. Kita lihat lagi contohnya. Dalam menjawab panggilan Tuhan, kita lihat Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Ketika panggilan itu datang, saudara, ada 2 orang yang merespon dengan sangat-sangat berbeda. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" "Ayeka." Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Apakah Adam menjawab Tuhan di mana letak posisinya dia? Tidak, saudara. Dia hanya berkelit dan mencari alasan untuk tidak menjawab Tuhan. Kita lihat lagi contoh selanjutnya, Kain. Ketika selesai dia membunuh Habel, Tuhan berfirman apa? "Di manakah adikmu Habel?" Apa yang Kain jawab? Tidak tahu, Tuhan. Memangnya aku penjaga adikku? Dia tidak mau mengakui, saudara. Ada tipe-tipe orang yang seperti Adam dan Kain ini, saudara. Yang selalu berbelit-belit, yang selalu mencari alasan, yang selalu mencari titik nyaman supaya engkau tidak disalahkan mungkin, supaya engkau tidak mengambil tanggung jawab yang seharusnya. Kalau ada di antaramu yang seperti itu, dan engkau merasa tidak pernah ada yang Tuhan buat dalam hidupmu, ya karena engkau tidak pernah mengambil panggilan itu, saudara. Beda dengan yang kedua, kita baca Abraham, Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Hanya satu kata yang Tuhan keluarkan. Dia hanya berkata apa? Abraham. Bahkan nanya aja enggak, saudara. Bahkan meminta sesuatu dari Abraham aja tidak. Tapi lihat apa yang Abraham katakan. "Hineni, here I am." Ya Tuhan. Dan setelah itu kita tahu kejadiannya semua, saudara. Abraham dinaikkan tingkatnya. Panggilan, jawaban kita atas panggilan Tuhan sangat-sangat menentukan apakah kita naik ke next level atau tidak, saudara. Kalau bulan ini kita belajar tentang hineni, ayo sikapi dengan benar. Apapun panggilannya, dan itu akan bawa kita next level. Mari jawab hineni, Lord. Siap Tuhan. Here I am. Ini aku dengan sepenuh jiwaku, tubuhku, rohku. Siap menghamba kepadamu. Siap melakukan apapun yang kau inginkan dalam hidupku. Siap berkomitmen Tuhan. Siap mengambil tanggung jawab. Itu yang harus kita pelajari sepanjang bulan ini, saudara. Artinya apa? Akan ada panggilan-panggilan Tuhan dalam hidupmu. Akan ada mandat-mandat dari Tuhan untuk hidupmu. Akan ada tugas-tugas yang menanti kita di depan. Bulan lalu kita sudah dibuat menjadi lebih kuat. Menguatkan sayap-sayap kita. Bulan ini artinya kita semua untuk pergi keluar. Untuk terbang keluar. Untuk lakukan apapun yang Tuhan suruh. Dengan apa? Hati seorang hamba. Berkomitmen, bertanggung jawab, mengambil setiap panggilan dan mandat Tuhan. Dan melakukannya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan kita. Menyenangkan hati Raja kita. Amin. Selanjutnya. Kita harus mengerti, saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, itu berarti kita harus menjawab. Tapi seringkali ada beberapa di antara kita yang tidak mengerti kalau kita tidak dipanggil Tuhan. Contohnya siapa? Samuel. Mari kita baca 1 Samuel 3. Saya bacakan, Samuel terpanggil.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Perhatikan ayat yang ke-7 saudara. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Faktor utama kenapa kita tidak pernah mengerti panggilan kita. Banyak orang seringkali berkata, panggilanku apa ya? Bagianku apa ya dalam tubuh Tuhan? Bagianku apa ya? Tuhan tuh sebenarnya minta aku untuk lakukan apa? Dan seringkali kita dengan cepatnya mencari hamba Tuhan yang peka dan meminta, bertanya, panggilan Tuhan apa? Tapi lihat saudara, seorang Samuel dikatakan apa? Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita butuh pewahyuan daripada Tuhan. Kita butuh pengenalan akan Tuhan. Kita butuh pengenalan akan firman-Nya. Dalam bulan ini, kalau Tuhan mau panggil setiap kita, jangan sampai momen itu terlewat saudara. Tapi dalam mempersiapkan itu, kita harus mengerti, persiapkan diri kita untuk kita mengenal suara Tuhan. Untuk kita mengenal panggilan Tuhan. Kalau engkau tidak mengenal suara Tuhan, kalau engkau tidak mengenal panggilan Tuhan, mau sampai kapanpun dipanggil, engkau tidak akan pernah menjawab dengan baik saudara. Hal yang paling penting, yang paling pertama yang kita lakukan, kenali suara Tuhan, kenali siapa Tuhan kita, kenali firman-Nya. Setiap pagi diingatkan saudara, jangan lupa baca firman Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Untuk apa? Kita mengenali siapa Tuhan kita. Kita mengenali siapa Tuhan kita. Kita mengenali siapa Raja kita. Dan ketika kita mengenalnya, ketika panggilan itu datang, kita akan dapat menjawab dengan tepat. Amin. Selanjutnya, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Perhatikan saudara, ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan, ketika panggilan itu datang, jawab dengan jawaban yang tepat. Samuel saat itu berkata, Hineni, berbicaralah Tuhan. Apapun yang engkau ingin aku lakukan Tuhan. Ini hambamu Tuhan. Hineni, Hineni. Ketika engkau punya sikap hati seorang hamba, lihat apa yang terjadi saudara. Di ayat yang ke-19, kita lompat ke ayat yang ke-19. Di situ dikatakan Tuhan berfirman, Tuhan bernubuat untuk keluarga-keluarga Eli dan juga untuk Samuel. Setelah itu, ayat 19, ayat 19. Ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Apakah kita percaya ini saudara? Amin. Amin. Ketika kita meresponi dengan benar, hal yang terakhir dikatakan apa? Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Hineni akan membawamu kepada setiap penggenapan firman dalam hidupmu saudara.
Boleh saya minta pemain musik maju ke depan? Hari ini kita belajar hal yang mendasar tapi sangat-sangat penting, saudara. Jangan pakai kerendahan hati sebagai tameng untuk engkau lari dari panggilan Tuhan. Tapi hari ini ketika kita belajar tentang Hineni, ayo responi dengan benar. Ayo responi dengan ketepatan. Belajar kenali suara Tuhan, saudara. Belajar kenali panggilan Tuhan. Dan ayo jawab dengan jawaban yang tepat. Ketika kita berkata Hineni, ketika kita berkata kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, setelah kita melakukan semuanya, mari responi, saudara. Mari responi, saudara. Firman-Nya tidak akan pernah gugur dalam hidupmu. Janjinya tidak akan pernah gagal dalam hidupmu, saudara. Mari responi dengan benar, mari responi dengan benar. Malam hari ini kita mau nyanyikan satu nyanyian, saudara. Dan ayo renungkan setiap hidup kita. Buat engkau mau berlutut, engkau mau berdiri, ambil posisi menyembah. Ambil posisi di mana engkau berhadapan dengan Tuhan. Pribadi demi pribadi. Mari dedikasikan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari kerendahan hati. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Jaga hati ingatkan aku hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Mari nyanyikan nyanyian ini, saudara, keluar dari hatimu. Ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari kerendahan hati. Ya Tuhan, ini ingatkan aku hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Tuhan, pagi hari ini, Tuhan, malam hari ini, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami menghadap di hadapan-Mu, Tuhan, malam hari ini. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap teguran-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk pengertian yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Malam hari ini, Tuhan, sekali lagi kami dedikasikan hidup kami hanya kepadamu, Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Biar Engkau yang curahkan setiap roh pengenalan akan firman-Mu. Setiap roh pengenalan akan Engkau, Tuhan. Setiap roh kepekaan akan mendengar suara-Mu, mendengar panggilan-Mu, Tuhan. Biar semakin hari kami semakin diperlengkapi untuk mendengarkan firman-Mu atas hidup kami, untuk mendengarkan panggilan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan mari Tuhan,
Biar Engkau yang karuniai hati seorang hamba bagi setiap kami Tuhan. Mari karuniai hati seorang hamba yang terus mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Yang terus mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, melakukan tepat seperti apa yang hati-Mu inginkan dalam hidup kami. Biar malam hari ini Tuhan kami berkata hineni kepada-Mu. Ini kami Tuhan dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh tubuh dan roh kami Tuhan. Kami berkata mari jadikan apapun yang Kau rencanakan bagi setiap kami. Kami terima panggilan-Mu Tuhan. Kami terima mandat yang daripada-Mu. Kami terima setiap tugas yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami sebagai hamba-hamba-Mu mau untuk melakukannya tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Engkau yang mampukan setiap kami malam hari ini untuk menjawab setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap kali Engkau memanggil kami, Engkau yang akan naikkan setiap level dalam hidup kami. Firman-Mu yang berkata, tidak ada perkataan-Mu yang sia-sia Tuhan. Tidak ada firman-Mu yang tidak terjadi dalam hidup kami. Tidak ada janji-Mu yang gagal Tuhan. Tidak ada firman-Mu yang gugur dalam hidup kami. Ketika kami menjawab setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Biar sepanjang bulan ini Tuhan, Engkau yang mampukan setiap kami untuk menjawab panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang meteraikan Tuhan setiap benih firman yang malam hari ini ditabur. Setiap benih iman Tuhan yang malam hari ini sudah ditabur atas hati kami. Setiap benih Tuhan, hati sebagai hamba yang sudah ditaburkan atas hidup kami dan hati kami. Biar Engkau yang meteraikan semuanya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan terus tumbuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan sampai berbuah-buah dengan lebat. Sampai penggenapan semuanya terjadi Tuhan. Mari kuasai sepenuh hidup kami. Kuasai sepenuh hidup kami Tuhan. Kuasai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan cinta. Suatu hari Elia sedang berjalan dan dia pergi ke sebuah tempat namanya Sarfat, saudara. Saudara, Hineni itu tidak bicara tentang Tuhan kau mau apa aku kerjakan, enggak. Kadangkala Hineni itu Tuhan minta sesuatu dan engkau siap memberikan apa yang Tuhan minta. Saudara, waktu itu Elia bilang sama seorang janda di Sarfat, buatkan aku makan. Kau sudah apa yang terjadi? Janda ini berkata, aku hanya tinggal punya satu genggam lagi. Habis aku berikan, aku buat engkau, maka aku dan anakku akan mati kelaparan. Saudara, Elia enggak kasihan, tapi ngomong buatkan dulu untuk aku. Tetap berkata buatkan dulu untuk aku. Apa yang terjadi saudara? Kita sudah tahu semua kisahnya. Janda ini akhirnya dapat mujizat multiplikasi. Apa yang ada tidak habis-habis sampai di bejana yang paling akhir. Kadangkala saudara, kalau kita berkata tentang Hineni dan kita dengar apa yang Tuhan ngomong, Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan, sometimes kita akan melihat sepertinya Tuhan jahat. Kadangkala kita berkata, Tuhan kau sepertinya keras sekali. Kadangkala kita berkata, Tuhan kau sepertinya engkau
tidak adil. Tapi justru saudara, di titik ketika kita bisa melakukan apapun yang Tuhan mau, meskipun apapun yang Dia katakan bisa sangat menyakitkan kita, tapi ketaatan dan kesetiaan kita itu yang akan membawa mujizat, membawa pelipat gandaan, membawa keajaiban. Bagaimana mungkin saudara, ketika Abraham diberi anak, sudah punya anak, tapi Tuhan ngomong apa? Bawa ke atas gunung, persembahkan sebagai korban bakaran di hadapanku. Hari itu saudara, Abraham mungkin saja bertanya-tanya, Tuhan engkau baik, aku tahu, tapi yang ini baiknya di mana? Baiknya di mana? Anak yang Tuhan mau janjikan, saudara. Maka anak yang Tuhan janjikan dan anak yang Tuhan berikan, dan anak itu diminta, bahkan mintanya bukan dengan cara yang biasa. Kalau Samuel anaknya dikasih suruh jadi pelayan Tuhan, ini beda. Anaknya dibawa ke atas gunung, disembelih jadi korban bakaran. Tapi sekali lagi saudara, ketika kita punya kerelaan, ketaatan, kesetiaan dengan apa yang Tuhan minta, God will multiply everything that you put on the altar. Tuhan akan memultiplikasikan segala sesuatu yang ditaruh di atas altar. Janda Sarfat, dia lihat multiplikasi keajaiban. Anda lihat Abraham saudara, bukankah dia menjadi bapa dari segala bangsa? Betul gak saudara? Ada multiplikasi. Saudara, seringkali saya pun alami ketika Tuhan ngomong berikan ini, dan yang ini adalah kadangkala semuanya. Dan saya bilang, kalau semuanya kau makan apa? Saya masih ingat saudara, saya pernah diberi lagi waktu itu diputus nggak dapat gaji dari AOC. Dulu saudara, dapat duit, sudah dapat duit, Tuhan ngomong kasihan pemimpin-pemimpin yang lain. Saya bilang, kalau kau kasihan sama yang lain, ya bagi mereka duit lah. Tapi Tuhan bilang, no, bagianmu. Hari itu saudara, dikala stres, menjelang kebaktian, ada orang kirim saya 10 juta. Itu seperti air di tengah-tengah dahaga yang sangat luar biasa. Tapi ketika di ibadah Tuhan ngomong beri ke pemimpin-pemimpin yang ada di AOC, yang sama-sama satu nasib, mendadak dipotong, nggak terima persembahan kasih lagi. Saya masih ingat saudara, saya kasih, masih ada orang-orang di sini. Yang paling terakhir saya nggak sebut namanya saudara. Saya bilang, ya ada uang buat kamu. Dia bilang, gua nggak ingat nomor rekening gua. Nyusahin mintanya uang cash saudara. Tapi dari detik itu ketika saya relakan semuanya saudara. Anda tahu tuh sudah 10 juta dibagi 3 pemimpin saya yang keempat. Berarti berapa saudara? 3 juta saya berapa saudara? 1 juta. Itu duitnya siapa itu? Saya. Tapi Tuhan bilang berikan semuanya. Anda tahu saudara, di detik terakhir Pak Daniel nantang siapa yang mau berikan persembahan yang paling sakit. Saya bilang saya sudah terlalu sakit. Tapi di detik terakhir Tuhan bilang 1 juta gak cukup. Kasih aja semua. Saya ingat hari itu saya kasih semuanya habis. Saya masih ingat pulang dari kebaktian, sandal saya dicuri saudara. Jadi hari itu hari yang paling nahas. Sudah uang hilang semua, sandal butut pun diangkut. Tapi saya bersaksi buat saudara, di titik yang di situ saya melihat penyediaan Tuhan
tidak berkesudahan, walaupun tetap ada proses yang harus saya lalui. Tapi saya melihat kadangkala apa yang Tuhan minta seluruhnya, itu yang Tuhan hargai. Sudah, saya mau baca, saya tutup dengan satu ayat buat kita semua. Setelah itu kita akan beri persembahan kita. 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Artinya apa? Kalau Anda lihat bahasa aslinya, bukannya apa yang ada padamu, seluruh yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan berdasarkan angan-anganmu saja. Saudara, multiplication itu, multiplikasi, pelipat ganda itu jadi jatahmu. Mari tutup matamu, tanya Tuhan, berapa yang kau harus berikan. Jangan jadi orang yang takut ketika Tuhan bilang, berani gak kasih semuanya? Jangan takut. Kalau kau yakin Tuhan ngomong seperti itu, beri semuanya. Kenapa saudara? Karena saya tahu Tuhan sedang membuat kita tidak terikat dengan hartamu. Kalau orang yang tidak terikat dengan hartamu, maka saudara, dia mempercayakan harta-harta yang lain dalam hidupmu. Kalau kau terikat hari ini, maka dia pun ngomong, ya kamu terikat. Mana mungkin aku bisa mempercayakan apa yang menjadi bagianmu yang bisa lebih besar. Yang kecil saja engkau terikat, bagaimana dengan yang besar? Hari ini tanya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan ngomong kasih semuanya, jangan tahan, jangan takut, saudara. Yang streaming, kalau Tuhan ngomong beri semuanya, gak usah pusing. Kalau dia yang ngomong dan kau pastikan dia yang bicara dan dia yang suruh engkau, dia yang minta engkau untuk beri semuanya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan Tuhan yang main-main. Dia Tuhan yang sangat serius. Saudara, mungkin engkau berkata kolekta, kenapa saudara kolekta? Karena persembahan itu bukan cuman engkau memberikan uangmu. Persembahan itu engkau melepaskan semua akar kejahatan yang ada dalam hidupmu. Ingat saudara, cinta akan tuang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika engkau memberikan, menabur, engkau sudah merobek akar-akar kejahatan dalam hidup. Dan engkau mempersembahkan semua apa yang kau punya, yang kau cintai di hadapan Tuhan. Kalau kau sudah tahu musik, nanti akan nyanyikan satu lagu, terserah lagu apa aja. Kalau Anda sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, mari maju ke depan, taruh persembahanmu di mezbah Tuhan. Kiarabatakaya syatakaralapaya. Allah untukmu, hanya untuk menjawab semua panggilanmu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatmu tersenyum atasku. Hidupku hanyalah untukmu, hanya untuk menjawab semua panggilanmu. Ku bawa Buat yang streaming, nomor rekening di layar Anda bisa kirimkan ke situ, taruh persembahanmu di mezbah Tuhan melalui rekening yang ada di layar. hidupku hanyalah untukmu, hanya untuk menjawab semua panggilanmu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatmu
setiap benih yang ditaruh, setiap korban yang ditaruh di atas mesbah menjadi korban yang naik, menjadi korban yang lain ke hadapan tamu dan menyenangkan hatimu Tuhan. Ya, semua tangan-tangannya sudah menaruh setiap korban mereka. Engkau menghitung dan Engkau melihat tidak ada satu pun korban yang sia-sia. Dan semua korban ini Engkau sendiri yang akan melihat, Engkau akan menghitung. Setiap benih ini Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pertumbuhan dengan cepat, dahsyat, dan buahnya berlimpah-limpah. Ya rata kaya syakakarala payash. Terima kasih Tuhan. Biar benih ini, korban ini menjadi kemuliaan buat namamu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.